Safe Ride Jakarta Paving the Way for Harassment Free di ITL Trisakti. Nah teman-teman, gimana sih keseruan pelatihan dari 2 hari ini? Yuk kita sama-sama lihat di dalam sini, yuk. Manajer Public Affairs. Mundur ya, dulu. Dapat. Itu kayak gini contoh, ada yang nyanyian yang bagian tubuh mana yang boleh dipegang, bagian misalnya bisa dipendekin. Nah, sampai Implementasikan apa yang akan kita laksanakan. Oke, ada yang di challenge itu membuat video suatu. nah sekarang boleh scan dulu nih. Mau mana dari silang? Sekarang kita bakal dengerin testimoni dari beberapa peserta Youth Ambassador Training Program Safe Ride Jakarta. Sekarang aku lagi sama siapa nih namanya? Kenalkan, nama saya Okta Fadila Hangrani. Dan kamu dari Saya itu dari ITL Trisakti. Shirley dari SMA 83 Jakarta. SMA 83 Jakarta. Fauzi dari ITL Trisakti. Oke. Rahmat Ahmad dari mana? dari ITL Trisakti. Oke. Nama aku Nahal Aulia dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Awalnya Shirley kenapa pengen ikut program Safe Ride? Menurut aku ini sangat menarik banget, terus penasaran juga karena kan ilmu-ilmu yang kayak gini kan jarang banget dipelajari di sekolah kan, jadi aku pengen belajar hal baru lagi dari Safe Ride Jakarta. Tertarik ikut program ini karena berfokus pada pelecehan seksual di dunia transportasi, yang dimana saya kuliah di dunia transportasi. Masih mahasiswa baru nih, kayak mau cari relasi juga, mau cari kuliah yang nggak kuliah pulang doang. Aku ikut seminar ini ditambah kan aku sebagai laki-laki itu posisinya seharusnya bukan victim blaming kepada kan kebanyakan korban pelecehan seksual kan perempuan. Seharusnya kita sebagai laki-laki itu harusnya bukan victim blaming tapi melindungi mereka. Oke. Nah, gimana sih kesan-kesan kamu setelah mengikuti program Safe Ride Jakarta Training ini? Wah, seru banget. Terima kasih banyak pada narasumber dan kakak-kakak. Pesannya acara ini sangat happy, have fun. Wah ya, ini tuh benar-benar pengalaman yang gak terlupakan banget ya. Aku bisa ngerti tentang kekerasan, pelecehan seksual. Banyak banget sih ternyata bentuk-bentuk seperti KBGO itu bukan catcalling doang, ternyata masih banyak lain. Dan banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, pengetahuan baru yang saya dapatkan, yang bisa saya implementasikan di kehidupan saya sehari-hari. Di sini saya belajar mengenai itu pentingnya lebih peduli terhadap kekerasan seksual, bahkan untuk diri kita, dan ilmunya juga bisa untuk berbagi ke teman-teman dan terutama adik saya perempuan, adik saya juga ada perempuan. Aku bisa mengambil kesimpulan kalau kita jangan takut melaporkan sesuatu masalah kepada pihak yang berwajib. Yang hari pertama tuh kita juga belajar tentang PFA, Psychological First Aid. Terus tadi Kak Iren juga udah jelasin bagaimana cara menggunakan sosial media tuh buat yang lebih bermanfaat lagi menyuarakan tentang KBGO ini. Itu relasinya Kak, dari yang awalnya datang nggak kenal, terus kenalin mungkin sampai itu aja, ternyata bisa mencakup luas, mulai dari ada SMA 84, terus ada dari universitas lain sama institusi lain tuh kayak wah keren banget, bisa cengkrama, bercanda, bahkan sampai dekat gitu loh. Oke, dan harapan kamu untuk kekerasan seksual di Indonesia, sistemnya, dan juga terutama mungkin di transportasi publik, apa yang kamu harapkan? Semoga kedepannya makin berkurang. Kita tuh harus menemukan rasa peduli dulu dari diri kita. Harapannya tuh semakin menurunnya angka kekerasan seksual, bahkan targetnya itu 0%, jadi zero, bukan Amin. zero emission. Harapan saya tuh semoga semakin banyak orang yang awareness terhadap kekerasan berbasis gender khususnya di transportasi umum. Untuk transportasi publik di Indonesia, semoga kedepannya lebih maju, lebih bisa mengutamakan keselamatan saat kita menggunakan transportasi umum, khususnya di bagian pelecehan seksual yang terjadi. Lalu setelah kita menumbuhkan rasa peduli diri kita, peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sosial. Itu Kak. Tentang kekerasan seksual, apalagi di transportasi umum kan sering banget terjadi ya. Semoga itu lebih berkurang di Indonesia.
Utama kita bentar lagi mau ngadepin bonus demografi 2030 yang sempat aku singgung barusan, dimana pelonjakan jumlah penduduk itu akan semakin banyak. Kalau kita nggak bisa intens dalam mengurangi kekerasan seksual, itu bakalan banyak namanya kehamilan di luar nikah, Kak. Nanti yang ada malah memperburuk keadaan, makin berantaknya lah sistem perekonomian. Apalagi saya kan hidupnya di Jakarta tuh, kalau tas Jakarta juga kan masih banyak, walaupun udah ada ruang khusus wanita tetap aja masih banyak KBG yang terjadi di transportasi umum. Semoga kedepannya banyak masyarakat yang teredukasi lah tentang bahayanya kekerasan berbasis gender tuh kepada korban, karena tuh dampaknya bisa psikis, fisik, dan sosialnya juga. Oke, thank you Okta. Bye-bye. Bye. Save Right Jakarta, paving the way for harassment free. Paving the way for harassment free. Right Jakarta, Paving the way for harassment free.